Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perkembangan adalah perihal berkembang. Artinya yaitu mekar, terbuka atau membentang menjadi besar, luas, dan banyak serta bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Sementara itu, peserta didik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses belajar yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori perkembangan psikoanalisis. Di bagian ini menjadi fokusnya adalah teori perkembangan psikoseksual dan Freud dan teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Masing-masing merupakan stage teori yang memahami perkembangan anak melalui periode-periode kehidupan yang berbeda. Masing-masing teori ini menunjukkan bahwa berbagai pengalaman anak selama tahap-tahap awal dapat mempengaruhi kehidupan emosional serta sosial anak pada masa tersebut dan masa sesudahnya. Teori yang kedua datang dari John B. Watson. Dalam teorinya, ia berpendapat bahwa pendekatan ilmiah dalam perkembangan harus berfokus hanya pada perilaku yang bisa diamati, bukan seperti pemikiran, fantasi, dan gambaran mental yang lainnya. Sementara B. F. Skinner dalam teori perkembangan behavioral mengenakan konsep penguatan atau reinforcement. Hal yang memperkuat adalah stimulus yang meningkatkan frekuensi perilaku yang diikuti oleh anak. Teori yang ketiga yaitu teori kognitif Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan demikian, bertambahnya umur seseorang, maka semakin kompleks pula susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuannya. Teori yang keempat datang dari Gutsky. Dalam teorinya, Gutsky menentang gagasan-gagasan Piaget mengenai bahasa dan pemikiran. Gutsky menyatakan bahwa bahasa berbasis sosial, sementara Piaget menekankan pada percakapan anak-anak yang bersifat egosentris dan berorientasi non-sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu inteligensi. Inteligensi merupakan faktor perkembangan yang terpenting. Seorang anak dapat dikatakan berkembang dengan cepat karena memiliki kecerdasan yang tinggi. Namun sebaliknya, anak akan mengalami keterbelakangan dalam perkembangan sebab kecerdasannya rendah. Yang kedua, hormon. Anak perempuan pada umumnya lebih cepat mencapai kematangan dan mengalami perkembangan hormon. Kira-kira 1 atau 2 tahun lebih awal dan fisiknya juga tampak lebih cepat membesar daripada anak laki-laki. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada anak-anak usia 9 sampai 12 tahun. Yang ketiga, posisi di dalam keluarga. Posisi atau kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang juga sangat mempengaruhi perkembangan. Anak kedua, ketiga, dan sebagainya umumnya mengalami perkembangan yang lebih cepat dari anak pertama. Kemudian, anak bungsu biasanya karena dimanja, maka pertumbuhannya juga akan berpengaruh terhadap psikologinya. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, makanan. Makanan merupakan faktor yang juga penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanannya, tetapi isinya yang cukup banyak mengandung gizi, terdiri dari berbagai vitamin. Kekurangan gizi dan vitamin dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Yang kedua, kultur budaya.
Pada dasarnya, setiap anak memiliki sifat yang universal dan budayanya lah yang kemudian merubah sejumlah dasar-dasar perkembangannya. Selain faktor budaya masyarakat, di dalamnya termasuk berasal dari pendidikan, agama, dan sebagainya.